Mungkin eh, ap- bisa menjelaskan apakah ini hakim harus menerimanya sebagai sesuatu. Ya, oke, nanti saya akan lanjutkan lagi dengan Kang Asep dan Bang Martin. Tentu saja ini masih nanti kita akan sambung dengan mereka. Bang Martin sudah bersama kami. Iya, Ya, sorry ada terkait telepon dengan tadi. keterangan Verdi Sambo tadi, itu di dalam ruang sidang disebutkan tadi. Bagi Ya, Anda, apakah ini keceplosankah atau memang ini juga harus menjadi sebuah catatan oleh hakim? ya, jadi kan ada dua hal sebenarnya ya Hmm. yang dalam hal ini menguatkan dugaan kita. Yang pertama adalah kesaksian Richard Eliezer Mhm. dan AKBP Riki Ridwan Soplanit ya yang mengatakan bahwa Verdi Sambo ikut menembak. Lalu yang kedua adalah eh, keterangan dari Verdi Sambo sendiri ya. Di mana keterangan Verdi Sambo itu ketika ditanya oleh penyidik ya melalui pertanyaan dan digunakan juga pada satu tes poligraf ataupun lie detector ya. Yang hasilnya Ya. ketika ditanya apakah menembak Joshua atau tidak, ternyata hasilnya berbohong. Kan kalau berbohong itu kan berarti lawan kata dari benar gitu kan. Nah, sehingga Hmm. sudah ada dua bukti dalam hal ini bahwa memang Verdi Sambo menembak. Nah, Hmm. yang menjadi masalah kan adalah yang bersangkutan ini tidak mengakui ya, tidak mengakui dan kemarin di persidangan itu eee, kalau bahasa kita keceplosan. Nah, kalau keceplosan itu biasanya datangnya dari mana sih? Dari alam bawah sadar. Mhm. Alam bawah sadar itu datangnya dari mana? Dari sesuatu hal yang dia ingat pernah lakukan ataupun pernah dia ingat. Jadi Hmm. kalau rekan saya Rasmala Aritonang mengatakan hal tersebut adalah salah ya, ataupun tidak benar, menurut saya itu justru yang benar. Hmm. Bisa saja nanti itu menjadi suatu keyakinan hakim bahwa pada saat di depan persidangan itu ketika melihat barang bukti itulah yang benar gitu loh. Hmm. Tapi ini kan kalau kita membahasnya ini adalah sebuah taktik kan, taktik yang mungkin dilakukan oleh jaksa untuk mencoba mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya begitu. Tapi sebenarnya kan kalau ditanyakan oleh hakim pun ditanya kembali gitu, apakah pernyataan itu benar kan bisa saja dibantah lagi oleh Verdi Sambo. Seperti tadi kuasa hukumnya juga langsung membantah walaupun di luar sidang ya, membantahnya atau meluruskannya gitu di luar sidang gitu. Jadi efektifkah taktik seperti ini mengingat ya kalau ditanya lagi oleh hakim pasti jawabannya kembali lagi kepada apa yang terdakwa percayai gitu atau sudah siapkan gitu. Ya, kalau dibilang efektif atau tidak, ya pasti efektif. Tapi Hmm. apakah akan menjadi pertimbangan hakim atau tidak, ya dalam memutus perkara, nah itu kan tergantung keyakinan hakim, Bung Iya. Timothy. Nah, keyakinan hakim itu datang dari mana sih? Ya dari fakta persidangan, ya. Walaupun terdakwa menolak, tapi ingat loh, terdakwa punya hak ingkar, ya. Nah, yang disampaikan di depan tadi itu kan memang tidak bisa semata-mata langsung dicatat dan dijadikan itu apa namanya kesaksian dia ataupun pernyataan dia, walaupun nanti dia akan menolak dengan tegas. Nah, tapi Hmm. penolakan di luar persidangan juga itu tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan, sudah pasti. Hmm. Nah, sedangkan keceplosan versi Verdi Sambo menurut versi kita ya, itu akan menjadi satu petunjuk untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang terjadi adalah sebaliknya dari yang disampaikan oleh Verdi Sambo, dia tidak menembak. Dan itu disampaikan di dalam ruang sidang begitu ya. Ini Ya, yang sangat membedakan. Apapun yang disampaikan dalam ruang sidang itu harus menjadi suatu yang ya walaupun mungkin tidak masuk ke dalam pertimbangan tapi harus ya didengarkan gitu, didengarkan oleh hakim setidaknya gitu ya. ya. Eh, Jadi nanti tidak masuk pertimbangan, hmm, tapi hmm, membuat ya hakim yakin ya. bahwa cukup dua keterangan saksi ya, Riki Ridwan Soplanit dan Richard Eliezer, dan juga didukung dengan satu keterangan ahli. Ahli apa itu? Ahli tes poligraf yang akan menjelaskan bagaimana mekanisme Ya. tes poligraf, tingkat akurasinya, dan juga pertanyaannya apakah relevan untuk dijadikan barang bukti di persidangan. Sehingga nanti menjadi satu nilai lagi, jadi dua kan? Ya. Dua orang saksi, satu alat bukti. Satu keterangan ahli, satu alat bukti. Sudah, Hmm. yakin deh hakimnya Verdi Sambo nembak. Selama itu memang konsisten juga begitu dengan bukti-bukti yang dihadirkan gitu kan ya. Jadi Didukung dengan keceplosan Verdi Sambo tadi. Demikian. ya